Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Rumah yang Kembali Bernapas. Namaku Dini. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Rumah masa kecil kami berdiri di pinggir jalan desa yang kini mulai ramai kendaraan. Dulu, rumah itu tempat segala hal bermula, tawa, tangis, cinta, juga luka. Sekarang, rumah itu seperti paru-paru tua yang lupa bagaimana caranya bernapas. Aku tidak pulang ke sana selama hampir 10 tahun. Bukan karena jarak, tapi karena kenangan. Sejak ayah meninggal dan ibu menyusul 3 tahun kemudian, rumah itu seperti kehilangan denyutnya. Kami bertiga, aku, kakakku Damar, dan adikku Nisa, berpisah dengan cara yang tidak indah, saling diam, saling salah paham, saling memegang gengsi seperti perisai. Aku masih ingat malam terakhir kami bertiga berada di rumah itu. Hari itu pemakaman ibu baru saja selesai. Rumah penuh pelayat, aroma bunga dan doa bercampur jadi satu. Setelah semua orang pulang, hanya kami bertiga yang tersisa di ruang tamu. Damar membuka pembicaraan tentang warisan, rumah dan sebidang tanah di belakangnya. Rumah ini terlalu besar buat ditinggali sendirian, katanya. Aku pikir, lebih baik dijual. Kita bagi 3. Aku menatapnya, kaget. Dijual, ini rumah kita, Mar. Rumah ibu. Ibu sudah gak ada, Din. Sekarang tinggal kenangan. Tapi bukankah kenangan juga butuh tempat tinggal? Ia diam sebentar, lalu menjawab dingin. Tempat tinggal bukan rumah kosong, tapi hati yang mau pulang. Dan aku gak bisa pulang ke sini lagi. Nisa ikut bicara, suaranya pelan tapi tajam. Kalau dijual, uangnya bisa buat aku kuliah lagi. Aku setuju. Aku menatap keduanya, merasa seperti dinding rumah itu juga sedang mendengarkan dan menangis diam-diam. Malam itu, kami bertiga tidak bicara lagi. Pagi harinya, Damar pergi lebih dulu, Nisa menyusul seminggu kemudian. Aku juga akhirnya meninggalkan rumah itu, tapi bukan untuk melupakan, hanya untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Tahun-tahun berlalu, aku menikah, punya anak 1, dan tinggal di kota. Kehidupan berjalan normal, tapi setiap kali aku melewati rumah-rumah tua di pinggir jalan, dadaku selalu terasa sesak. Seolah-olah tembok dan atap rumah-rumah itu sedang memanggilku, mengingatkanku pada sesuatu yang belum selesai. Sampai suatu hari, seorang tetangga lama menghubungi lewat pesan singkat. Din, rumah orang tuamu kebakaran kecil. Tapi sudah padam, kayaknya atapnya aja yang rusak. Kalau bisa, datanglah. Sayang kalau dibiarkan. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tangan gemetar, suamiku menatapku khawatir. Pulanglah, katanya. Kadang rumah butuh pemiliknya untuk sembuh. Aku mengangguk pelan, dan hari itu juga aku berangkat. Rumah itu masih berdiri di tempatnya, tapi seperti orang yang baru saja sembuh dari sakit berat. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan halaman dipenuhi rumput liar. Tapi ketika aku melangkah masuk, aroma khas kayu dan bunga Kamboja dari halaman belakang masih ada, aroma masa kecilku. Aku berjalan ke ruang tengah. Ada bekas hitam di langit-langit, sisa api kecil yang sempat membakar atap. Tapi yang membuatku menahan napas bukan itu, melainkan foto keluarga di dinding yang masih menggantung setengah miring. Foto ayah dan ibu bersama kami bertiga, tersenyum dengan cara yang kini terasa asing. Aku duduk di kursi rotan yang dulu tempat ibu mengupas buah. Kursinya masih berderit pelan, seakan ikut bicara. Dan entah kenapa, air mata yang kutahan selama bertahun-tahun akhirnya tumpah. Rumah ini, bahkan dalam diamnya, masih tahu caranya memeluk. Malam itu aku menginap. Aku tidur di kamar lama, yang dindingnya masih ada bekas coretan Reza kecil, anakku, waktu ia dulu main ke rumah neneknya. Aku terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar suara air menetes dari genteng. Bukan bocor, tapi seolah ada seseorang sedang menyiram halaman. Aku membuka jendela, tapi halaman kosong. Hanya angin dan suara jangkrik. Aku menutup jendela pelan, lalu berbisik ke udara. Ibu, aku pulang. Pagi harinya, aku mulai membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, mengelap foto-foto. Saat membersihkan meja dapur, aku menemukan buku catatan tua. Tulisan tangan ibu masih jelas, daftar belanja, resep sayur lodeh, dan di halaman terakhir ada kalimat pendek. Kalau aku pergi nanti, tolong jaga rumah ini. Rumah tidak butuh uang, hanya butuh langkah yang mau masuk. Aku menangis sambil tertawa. Seperti ibu tahu,
Suatu hari kami akan meninggalkannya karena hal-hal yang terlalu duniawi. Hari itu juga aku menghubungi Damar dan Nisa. Awalnya hanya pesan singkat, aku pulang, rumah kita masih berdiri, datanglah kalau mau. Tak ada balasan, aku tidak berharap banyak, tapi seminggu kemudian, Damar tiba-tiba datang. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya sudah beruban sebagian. Ia berdiri di gerbang, memegang plastik berisi cat tembok dan kuas. Aku dengar rumah kebakaran, katanya datar. Aku tersenyum, sudah padam, tapi masih perlu warna baru. Ia mengangguk, kau masih keras kepala seperti dulu. Kau juga masih sok tenang seperti biasa. Kami berdua tertawa kecil, dan entah kenapa, suara tawa itu membuat udara di halaman terasa lebih hangat. Siangnya kami mulai mengecat rumah. Bersama-sama, tanpa banyak bicara. Damar di luar, aku di dalam. Setiap sapuan kuas seperti menutup luka yang lama terbuka. Sore harinya, Nisa muncul. Ia datang membawa makanan dan anak kecil laki-lakinya. Maaf, aku telat, katanya sambil menunduk. Aku menatapnya, lalu memeluknya lama. Tidak apa-apa, rumah ini juga sudah lama menunggu. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu penuh suara lagi. Suara anak kecil tertawa, suara piring beradu, suara kakak dan adik berdebat kecil soal warna cat mana yang paling cocok. Bahkan angin yang lewat dari jendela terasa berbeda, seperti sedang ikut tersenyum. Malamnya kami bertiga makan di ruang makan lama. Damar menatap dinding tempat foto keluarga masih tergantung. Kamu tahu, dulu aku marah bukan karena warisan, katanya pelan. Aku marah karena waktu ibu sakit, aku tidak sempat pulang. Aku malu pada kalian. Nisa menunduk. Aku setuju menjual rumah bukan karena butuh uang. Tapi karena aku takut terus merasa bersalah setiap kali mengingat ibu. Aku menatap mereka berdua. Mungkin kita semua marah karena kehilangan. Dan rumah ini kebagian sisanya. Kami terdiam lama. Di luar, suara jangkrik berganti suara angin malam yang lembut. Aku berkata, kalau begitu, jangan dijual. Biar tetap ada tempat untuk semua perasaan itu. Mereka mengangguk bersamaan. Tidak ada kesepakatan di atas kertas, hanya di dalam hati. Keesokan harinya kami membersihkan halaman belakang. Pohon jambu yang dulu ditanam ayah masih berdiri tegak, walau sebagian dahannya sudah kering. Kami memotong bagian yang mati, menyiram tanahnya, dan mengganti papan nama rumah yang sudah lapuk. Nisa menulis ulang nama di papan itu dengan cat putih, rumah ibu. Saat huruf terakhir selesai ditulis, aku merasa sesuatu berubah. Angin bertiup pelan, menggoyang dedaunan, dan aroma tanah basah menyelinap ke hidung. Rumah itu, seolah menarik napas panjang setelah sekian lama menahan diri. Beberapa minggu kemudian, kami sepakat untuk memperbaiki rumah bersama. Aku tinggal lebih lama, sementara Damar dan Nisa datang setiap akhir pekan. Anak-anak kami bermain bersama di halaman, menanam bunga di pot bekas kaleng cat. Tawa mereka membuat rumah itu seolah berbicara lagi. Suatu sore, Damar duduk di teras sambil menyeruput kopi. Ia berkata, dulu aku pikir rumah cuma bangunan. Sekarang aku tahu, rumah adalah tempat di mana kita bisa saling memaafkan tanpa harus banyak bicara. Aku menatapnya, mengangguk. Dan kadang rumah juga butuh dimaafkan, Mar. Kami tertawa pelan, lalu diam lagi, tapi diam yang penuh ketenangan, bukan lagi kebekuan. Sebulan kemudian, kami membuat acara kecil, syukuran sederhana. Tetangga lama datang, membawa makanan dan cerita. Mereka bilang, rumah ini kini terasa berbeda. Entah kenapa, hawanya sejuk lagi, kata salah satu ibu. Aku tersenyum. Mungkin benar, rumah juga punya napas, dan napasnya adalah kehadiran orang-orang yang masih mau datang. Saat malam turun, aku berdiri di depan rumah, menatap lampu yang menerangi teras. Anak-anakku berlari di halaman, Damar sedang berbicara dengan tetangga, Nisa menyiapkan teh di dapur. Aku menatap ke langit dan berbisik. Ibu, rumahmu sudah bernapas lagi. Angin bertiup, lembut tapi penuh makna. Dan di dada, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Aku Dini, ini kisah tentang rumah, tentang luka yang akhirnya sembuh bukan karena waktu, tapi karena keberanian untuk pulang. Kadang rumah bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita belajar menjadi manusia lagi. Rumah yang kosong akan mati pelan-pelan, tapi rumah yang dimaafkan akan bernapas kembali. Jika hari ini kamu rindu seseorang, pulanglah, meski hanya untuk menyapu halaman.
Menyentuh pintu, atau sekadar duduk di tangga. Karena mungkin yang kau pikir menunggumu bukan orang, tapi rumah yang belum sempat mengucap terima kasih.